Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awake masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hada faslun utai kono fasal suci. Ta'bire fasal wala yasih akdun nikah illa biwaliyin adlin. Jadi ini membahas masalah nikah iku ada syarat sah. Jadi syarat sah iki harus terpenuhi dalam nikah. Ketika tidak ada, maka nikah tidak sah. Wala yasihu lan ora sah apa akdun nikahi apa akad nikah. Oleh rasa mau ila biwaliyin kejaba kelawan wali, sifate wali adlin engkang adil. Jadi dalam akad nikah sendiri itu ada namanya wali. Wali nanti orang yang menikahkan. Misalkan Fatimah pengen nikah dengan Umar. Maka bapak Fatimah alias Zaid iku nantinya yang sebagai wali menikahkan Fatimah dengan Umar. Nah, yang kedua wasyahidai adlin lan saksi loro engkang adil. Kedua namanya nikah harus adanya dua saksi. Lah dua saksi iki dengan wali iku sama-sama harus adil. Lah permasalahan kita, adil itu orang yang tidak pernah melakukan dosa besar. Orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan juga tidak pernah melakukan dosa kecil terus-menerus. Iku namanya adil. Tapi permasalahan kita zaman sekarang di Indonesia, apakah bisa mencari orang yang benar-benar adil dalam masyarakat? Nah, yang nantinya kita jadikan sebagai wali nikah atau sebagai dua saksi. Itu memang zaman sekarang memang mencari orang yang benar-benar adil dalam bab nikah itu tidak mudah. Sangat jarang sekali. Karena yang namanya sekarang itu mayoritas adil dalam fikih sendiri itu di masyarakat nggak gampang dicari. Karena mayoritas kita di masyarakat yang namanya masyarakat itu kadang bisa kita masukkan dalam fasek amit sewu kebanyakan. Lah mulane dalam kitab lain yaitu kitab Kulyubi itu mengatakan di situ memang ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan nikah itu sah dengan adanya wali atau dua saksi meskipun tidak adil alias fasek. Jadi di masyarakat kita, amit sewu, ketika kita tidak menemukan orang yang adil, tidak pernah melakukan dosa besar atau tidak pernah melakukan dosa kecil terus-menerus alias adil, itu memang gak mudah, jarang sekali. Mulane kita bisa mengikuti pendapat dalam kitab Al-Qulyubi yang mengatakan nikah itu sah dengan adanya saksi atau wali meskipun tidak orang yang adil alias fasek. Gak masalah itu. Jadi ada pendapat lain. Itu bisa kita ikuti di masyarakat kita. Wayaftakirulan butuh sapa al waliyu oleh butuh wasyahidani lan saksi loro. Butuh mau neng diwali lan saksi loro ila sitati syaraita maring 6 pira-pira syarat. Seorang wali dan dua saksi iku dalam nikah butuh 6 syarat. Apa ke 6 syarat? Al-Islamu rupane Islam. Dalam permasalahan nikah sendiri, wali dan dua saksi harus orang yang Islam. Jadi yang dinikahkan Islam, ya yang menikahkan Islam. Beda dengan adatnya non-Islam. Jadi non-Islam itu cara menikahkannya itu tidak sama dengan kita. Ada yang di gereja, ada yang di kuil dan macam-macam. Kalau kita sebagai orang Islam, itu beda lagi adatnya. Butuh wali, butuh saksi. Dan kedua-duanya wali dan saksi itu harus orang Islam. Nah, itu nek kita menikahkan orang Islam. Yang kedua, wal bulughu lan balek. Mulane falayakun waliyul mar'ati saghiron. Nah, dalam syarah itu di situ ada. Ketika nantinya ada seseorang perempuan dinikahkan oleh wali yang mana masih kecil. Misalkan apa? Durung balik misalkan. Bapaknya sudah tinggal. Kakek semua sudah meninggal kabeh. Tinggal adiknya. Adiknya yang akan menjadi wali nikah. Tapi masalahnya adik yang menikahkan Mbak Eki mau sebagai wali nikah, itu masalahnya belum balik. Misalkan masih umur 7 tahun adik. Lah Mbak mau menikah
bapaknya nggak ada yang bisa jadi wali karena sudah meninggal, kakek juga tidak ada. Cuman tinggal adik yang akan menjadi wali. Masalah kita ketika nantinya kok adik menjadi wali nikah oleh Mbak tidak sah karena belum balik. Nah terus piye solusi? Cari wali yang lain. Mungkin kakak bisa yang sudah balik. Wal aklu lan duweni akal. Ketika nantinya dalam pernikahan seorang wali dan dua saksi harus orang yang punya akal. Mulane fala yakun waliul mar'ati majnunan. Gak sah nantinya kok seorang wali iku orang gila. Jadi misalkan Fatimah punya bapak Zaid. Lah Zaid sebagai bapaknya Fatimah iku ternyata gila. Akalnya nggak normal, nggak punya, alias di situ memang punya kelainan. Lah nantinya ketika Fatimah nikah tidak kok dinikahkan oleh bapaknya yang gila atau kelainan ku amit sewu, tetapi nanti cari wali yang lain. Mungkin dari kakek bisa. Terus yang keempat wal huriyatu lan sifat merdeka. Sifat merdeka mulane fala yakunu al waliyu abdan fi ijabi nikah. Jadi nantinya dalam pernikahan sendiri itu wali tidak boleh seseorang budak. Harus merdeka. Nih zaman sekarang di Indonesia kan mayoritas merdeka semua. Jadi aman. Kita mencari wali dan mencari dua saksi, merdeka itu aman. Wa dzukuratu lan sifat lanang. Dalam pernikahan sendiri yang menikahkan iku harus orang laki-laki. Mulane ketika nantinya misalkan Fatimah mau menikah, bapak alias Zaid iku sudah meninggal. Tidak boleh nantinya seorang ibu Fatimah. Berarti ibu Fatimah misalkan Hindun. Hindun iki ibu Fatimah. Enggak boleh Hindun nantinya menjadi wali nikah. Enggak boleh karena syarat dari wali nikah dan saksi itu harus laki-laki. Tidak boleh perempuan. Jadi nantinya kok misalkan bapak Fatimah sudah meninggal, jangan dijadikan ibu Fatimah itu sebagai wali. Hindun jangan dijadikan sebagai wali nikah, tetapi carilah wali nikah yang lain. Misalkan dari kakek atau misalkan dari kakaknya Fatimah. Bisa. Yang penting syarat-syarat tadi terpenuhi. Ada akal, balik, Islam, huriyah. Terus yang keenam, wal adalatu lan sifat adil. Ini permasalahan kita. Dalam wali nikah, dalam saksi yang nantinya akan menjadi syarat sah nikah, iku harus memenuhi sifat adil. Lah sifat adil iku orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil terus-menerus. Iku adil dalam bab nikah, Tetapi masalah kita di masyarakat kita memang nggak gampang mencari orang yang benar-benar adil dalam bab nikah. Ini nggak gampang. Nah, solusi kita adalah mengikuti pendapat dalam kitab Al-Qulyubi yang mengatakan Qulyubi itu ada sebagian ulama yang mengatakan boleh wali nikah itu bukan orang yang adil alias fasik. Dua saksi demikian. Nah mulanya ketika nantinya kita mengikuti dalam Fathul Qoreb ini, wali nikah adalah seorang yang adil, repot. Kita nikah misalkan butuh wali yang adil. Zaman sekarang nggak mudah di masyarakat kita. Dua saksi harus adil. Kita kan mencari orang yang benar-benar adil itu zaman sekarang memang nggak kayak dulu. Mulane solusi kita adalah mengikuti dalam kitab Qulyubi yang sebagian ulama mengatakan boleh kita menikah dengan wali atau dua saksi yang meskipun bukan adil alias fasik, gak masalah mau. Tapi kita mengikuti Fathul Qoreb ini atau takrib ini juga mengatakan harus adil. Mulane dalam Fathul Qoreb fala yakunu al waliyu fasikon, enggak boleh seorang wali itu orang yang fasik. Ya, tapi apakah bisa kita menerapkan pendapat ini dalam masyarakat kita? Susah memang. Terus ketika nantinya enggak ada orang yang adil yang bisa kita jadikan saksi nikah atau wali, kan repot. Apa terus kita enggak nikah? Kan eman-eman loh. Nikah itu penting sekali, menjaga keturunan akan selalu ada generasi-generasi yang akan datang. Illa annahu kejaba satemene kelakuan la yaftakiru iku ora butuh apa nikahud dimiyati apa nikah wadon zimi oleh ora butuh ila islamil wali maring islame wali.
Ketika yang dinikahkan adalah perempuan yang kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu beda dengan kafir harbi. Nek kafir harbi kan kafir yang merangi kita orang Islam. Tapi kafir dhimmi itu kafir yang tidak merangi kita, enggak, damai, tetapi dia membayar pajak. Tapi repotnya di Indonesia ini, apakah bisa kita katakan kafir dhimmi? Kenyataannya kafir non Islam di Indonesia itu tidak membayar pajak. Lah misalkan membayar pajak, tapi masalahnya di Indonesia itu bukan negara Islam. Nah iki apakah bisa kita masukkan dhimmi? Nah, terus misalkan non Islam yang di Indonesia kita masukkan misalkan kafir harbi, kan nggak mungkin. Kenyataannya orang-orang non Islam itu cinta damai, tidak mau berperang dengan kita. Jadi kita masukkan pada kafir dhimmi apakah bisa? Atau kita masukkan dalam kafir harbi, apakah bisa? Nah ini juga problem kita di masyarakat kita. Jadi di Indonesia sekarang beda dengan zaman dulu. Dulu memang ada negara Islam ada, tapi zaman sekarang di Indonesia beda. Nah ketika yang dinikahkan ada seorang perempuan yang dhimmi, kafir dhimmi, maka tidak butuh yang namanya wali Islam. Jadi wali ini sesama dhimmi gak masalah. Tapi masalah kita di Indonesia non Islam, apakah bisa sampean katakan kafir dhimmi? Kenyataannya kita negara Islam kita negara Indonesia bukan negara Islam. Kita di Indonesia apakah kafir di Indonesia ini membayar pajak? Nah pertanyaannya seperti itu. Tapi ketika nanti yang nikah perempuannya atau nganten perempuan adalah seorang perempuan yang Islam, maka yang menikahkan adalah orang Islam. Fatimah nikah dengan Umar, maka yang menikahkan adalah Zaid sebagai bapaknya, dan itu harus Islam. Nah, itu catatannya di situ. Wala nikahul ammatilan ora nikahe budak amat ila adalati sayyidi maring sifat adile sayyid. Ketika yang dinikahkan adalah seorang budak, maka sayyid atau bendorone atau di situ bos besarnya itu tidak perlu sifat adil. Fasik pun enggak masalah. Nah, ini dalam kitab Fathul Qorib. Yang penting kita tahu dalam syarat nikah yang namanya wali ataupun wali dan dua saksi ini harus adil, itu memang ada perbedaan pendapat. Dalam kitab ini harus adil, wali nikah dan saksi ikut harus adil, tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak pernah melakukan dosa kecil terus menerus. Tapi di masyarakat kita nggak bisa. Mulanya kita mengikuti dalam pendapat lain. Solusinya adalah boleh dalam pernikahan itu nikah adanya wali yang tidak adil dan saksi yang tidak adil. Itu dalam pendapat selain kitab ini. Dalam kitab Qulubi bisa sampean lihat mau. Jadi dalam pernikahan sampean perlu adanya wali dan dua saksi, dan itu juga ada syarat-syaratnya tadi. Mulanya dalam nikah itu kita perlu ngaji dulu biar tahu syarat yang bisa mengesahkan nikah itu apa saja. Nah ini dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab ulama lain juga beda lagi.